makar itu pasal kecu. Si para tahu sendiri saya mata. Pesu ngopota petama oranda, pesu ngopota petama oranda, pesu ngopota petama oranda. Mau benda mana sadari mak hebat sangat tepakan ajaran dari oleh di Pulau Pasir di muara Sungai Mandar. Di pesu ngopota petama oranda. Saya diajar dan ya mudah-mudahan kita belajar dari sekolah kehidupan di sini nih. Mak ya ada tahu dan dami di pasuing dia lah kalau di hati pasukan pesung apa tak petama rendang si mata apiangan pak ayah mau ande sudah sadari lo sing mak lo tahu mak enggak di sekolah mak tuh si tuan bayar atau temen dol mesti ngarang itu mak pesung apa tak petama rendang pesung apa tak petama rendang. Ya bukan boy. Tepat kemarin tanggal 28 Februari 2016 kita bisa saksikan bersama jelajah Sungai Mandar, salah satu bagian item dari Festival Sungai Mandar. Jadi bersama-sama seluruh tim dan para peserta jelajah ini berangkat dari Palece menggunakan rakit sekitar 15 rakit. Yang kemudian bahwa pendekatan, lagi-lagi bahwa Festival Sungai Mandar hari ini adalah pendekatannya back to nature, adalah kembali ke alam dengan menggunakan beberapa kearifan-kearifan lokal atau benda-benda yang sekaitan dengan sungai dan lingkungan. Jadi bambu, saya kira untuk penempatan panggung atau rekonstruksi panggung untuk Festival Sungai Mandar kali ini adalah salah satu hasil bumi yang banyak atau yang ada di Mandar ini, yang kemudian para orang-orang atau masyarakat Alu dijadikan jalur transportasi dari hulu menuju ke muara. Jadi untuk pembuatan bandrong ini menggunakan bambu sekitar 15 rakit atau kurang lebih 300 biji bambu yang kemudian akan dikonstruksi menjadi sebuah panggung. Ini wisata jelajah Sungai Mandar sebenarnya ini adalah varian-varian di dalam ekowisata kita.
ekowisata sebenarnya di situ yang kena. Cuma insya Allah kalau pasca Festival Sungai Mandar ini, ekowisata ini bisa kita tetap geliatkan paskanya, tidak hanya di dalam Festival Sungai Mandar ini. Misalnya bagaimana kita bekerja sama sama orang-orang yang ada di Alu yang akan membawa rakitnya ke hulu Sungai Mandar. Festival Sungai Mandar yang ketiga ini mengusung tema Pesungo Pota Peta Mau Randang, adalah sesuatu bab yang istimewa juga, di samping dia memakai bahasa yang kearifan lokal. Terus kita mengambil tema itu dari nyanyian-nyanyian bocah atau anak-anak, atau katakanlah semacam sastra-sastra tempo dulu, untuk kita angkat ke dalam suatu event yang berbasis lingkungan, pariwisata, berbasis pendidikan juga, dan berbagai macam elemen yang ada di dalam event Festival Sungai Mandar ini, dengan mediasi melalui sungai dan pada umumnya adalah lingkungan. Jadi Festival Sungai Mandar yang ketiga ini adalah pemadatan dari festival yang pertama, kedua, dan ketiga. Kalau yang pertama adalah Sungaiku Sahabatku, yang kedua adalah Dengan Sungai Aku Mencintaimu. Nah, yang ketiga ini adalah Pesungo Pota Peta Mau Randang, yang kalau kita sastrakan di dalam bahasa Indonesia, hengkanglah kekeruhan, melekatlah atau merasuklah kejernihan. Seperti itu kiranya Pesungo Pota Peta Mau Randang. Capu tidak tiap hari yo. Lalu jalan mana ini makan biasa capu. Sisa apa jareke di apa nih? Saat dia mah bilang nanti lantai yang suka buyung di dalam sampai di ini. Biasa ganti malah biasa ganti. Ndang bilolo nganu na ya dia diambuk malah. Beba. Karena Festival Sungai Mandar ini tidak berhenti di sini. Ini hanyalah media kampanye Festival Sungai Mandar ini. Jadi dia akan berlanjut bagaimana support kerjasama dan respon pemerintah untuk mengadakan misalnya TPA, cara mengelola sampah, manajemen sampah. Itu sebenarnya intinya ke sana itu sebenarnya. Festival Sungai Mandar ini, karena kenapa kami melihat bahwa Sungai Mandar ini sudah menjadi tempat pembuangan sampah. Padahal saya masih menyaksikan waktu saya masih SMA di Tinambuk ini sama sekali tidak ada masyarakat yang membuang sampah di Sungai Mandar. Tapi kenapa sudah menjadi TPA? Nah, inilah bagaimana kita mencari solusi bersama-sama dengan masyarakat, pemerintah, komunitas, LSM dan lain-lain untuk kita hidup berdampingan dan mencari solusi agar kampung lingkungan kita, sungai kita bersih. Sekarang saya berada di TPA Laliko, Campalagian. Dari Jalan Trans Sulawesi ke sini kurang lebih 2 km. Di sini memang sudah banyak sampah seperti yang tampak di belakang saya. Cuma bedanya di tempat pembuangan akhir di Majene yang sudah
ada tempat permanen. Di sini tampaknya tidak ada, sampah hanya ditumpuk, tidak ada pembatas. Dan yang menariknya di sini tidak ada kambing atau anjing yang memakan sisa-sisa atau limbah. Saya kurang tahu, ini saya baru tiba di sini. Terus jam berapa datang trek. Untuk akses ke sini cuma bisa trek pangkut sampah kalau 3 roda, bedanya agak sulit karena jalan belum terlalu bagus. Ini TPA yang paling dekat ke Kecamatan Tinambung, Kecamatan Balanipa ya, ini di TPA Laliko. Mungkin pemerintah Kabupaten Polman merencanakan untuk kecamatan yang di sini Campalagian, Mapili, Balanipa, Tinambung, sampah atau limbah rumah tangga itu dibuang ke sini. Iya, limbor. Saat ini kami dari Badan Lingkungan Hidup, bidang analisis dampak lingkungan, sedang mengambil sampel kualitas air khusus untuk sumber air besi, di mana air yang berasal dari Sungai Mandar itu dibuat dalam sumur-sumur kecil, lalu kemudian dikonsumsi oleh masyarakat. Kita ingin melihat secara fisik, kimia, fisika, dan biologi sumber air yang dijadikan air bersih. Karena pada 2 tahun terakhir ini, sumber air yang dijadikan sebagai sumber air bersih ini sudah masuk dalam status cemaringan. Kami mengkhawatirkan apabila air ini dikonsumsi oleh masyarakat, karena sumber air bakunya saja sudah cemaringan. Harapannya ke depan, pemerintah daerah harus mampu menyiapkan sarana air bersih untuk masyarakat, karena air sungai yang saat ini dijadikan sebagai sumber air minum oleh warga setempat itu memang statusnya sudah dalam status cemaringan. Jadi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup bekerjasama dengan laboratorium kelas 1 yang berada di Makassar, sudah ada beberapa zat-zat yang melampaui baku mutu sehingga Sungai Mandar ini masuk dalam kategori status cemaringan. Nah, untuk dampaknya yang pertama, mereka dapat mengabrasi. Ya, tidak masalah apabila sungainya diambil dengan alat berat, tetapi sedimennya memang sudah dalam ambang batas yang bisa dikeruk. Nah, kalau sedimennya tidak dalam ambang batas yang bisa dikeruk, yang pertama itu dapat menyebabkan longsor di sepanjang bibir sungai. Kemudian yang kedua, karena menurunkan alat berat, bisa jadi bahan bakar ataupun zat-zat kandungan yang ada di dalam kendaraan yang digunakan itu mengeluarkan ceceran ke air sehingga dapat mencemari air sungai. Kalau ada yang salah satu enggak apa-apa, lanjut saja. Oh iya, karena jadi mungkin Pak Jadi. Coba. Pos.
sopona unde apa tarai launa kore. Asirun natori pabanua manusa